Pelaku memaksa anak korban untuk melakukan hubungan seks walaupun ditolak oleh anak korban, sehingga kita bisa mengkategorikan terjadi kekerasan seksual atau yang disebut dengan perkosaan. Kasus ini cukup viral karena kuasa hukum dari AT itu mengusulkan agar anak korban perkosaan dengan pelaku ini menikah. Menikah ini tujuannya adalah untuk meringankan hukuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Caper, kita akan membicarakan terkait dengan sebuah kasus anak. Dia adalah korban perkosaan. Bernama PU, usianya 15 tahun. Dia diperkosa oleh seorang pemuda yang sudah bukan berusia anak bernama AT. Kebetulan AT adalah seorang anak dari anggota DPRD Kota Bekasi. Menurut dugaan mereka ada berpacaran, tapi kemudian pelaku memaksa anak korban untuk melakukan hubungan seks walaupun ditolak oleh anak korban, sehingga kita bisa mengkategorikan terjadi kekerasan seksual atau yang disebut dengan perkosaan. Kasus ini cukup viral karena kuasa hukum dari AT itu mengusulkan agar anak korban perkosaan dengan pelaku ini menikah. Menikah ini tujuannya adalah untuk meringankan hukuman. Nah, seperti apa bahasannya? Apakah layak seorang anak usia 15 tahun dan korban perkosaan akan dinikahkan oleh pemerkosanya? Kita akan ikuti dalam video ini, tapi sebelumnya silahkan di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera bunyikan loncengnya dan kita akan bahas kasus ini. Pertama, ini melibatkan seorang anak usia 15 tahun sebagai korban perkosaan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, melakukan kekerasan seksual kepada seorang anak atau melakukan hubungan seks dengan seorang anak adalah tindakan pidana. Dalam peraturan perundangan tidak ada istilah suka sama suka untuk berhubungan seks dengan anak. Jadi apapun alasannya, maka ini masuk kategori pidana. Oleh karena itu sudah tepat orang tua korban PU melaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi mengusut dan kemudian muncullah, sebelumnya juga sudah muncul, orang tua ingin menikahkan dengan alasan tadi agar gugur pidananya. Padahal tidak. Kalaupun menikah tetap tidak menggugurkan pidananya. Yang kedua, seorang anak perempuan, KPAI ini menolak, saya juga secara pribadi menolak keras pernikahan pada usia anak. Karena itu merupakan pintu penderitaan bagi seorang anak perempuan. Oleh karena itu, ketika akan dinikahkan, korban perkosaan itu biasanya punya trauma. Traumanya bahkan jangka panjang dan bisa seumur hidup. Akibat dari perkosaan itu, lalu mau dinikahkan dengan si pemerkosa. Ini tentu akan berdampak sangat luar biasa. Sepanjang hidupnya anak ini akan menderita. Oleh karena itu, menikahkan anak korban dengan pelaku adalah bukan kepentingan terbaik bagi anak. Apalagi niatnya meringankan hukuman bagi pelaku. Yang ketiga, yang harus kita pikirkan sebenarnya adalah PU-nya, anak korban. Bagaimana dia bisa melanjutkan hidup, dia bisa sembuh dari trauma. Maka pertama dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dia harus mendapatkan rehabilitasi. Rehabilitasi secara psikologis, cukup panjang ini nanti dan harus dibantu oleh keluarga. Rehabilitasi secara medis, karena dia adalah korban perkosaan, pasti ada luka pada kelamin atau mungkin alat reproduksi dari anak korban. Yang ketiga adalah hak pendidikannya. Dia harus tetap mendapatkan hak pendidikan, tidak dibully dan tidak dikeluarkan dari sekolah. Untuk itu, maka semuanya harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus memenuhi hak-hak ini sebagaimana peraturan perundangan. Sementara pihak kepolisian harus mengusut tuntas kasus ini, menetapkan sebagai pelaku jika buktinya sudah kuat, dan
si pihak kepolisian ini hingga P21 ya, kami berharap seperti itu tentu. Hingga P21 nanti, maka tuntutannya harus pakai Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena ketika menggunakan Undang Perlindungan Anak, hukuman bagi pelaku akan lebih berat. Kasus ini ya, yang terakhir, mungkin kasus ini harus menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama orang tua, terkait pengawasan terhadap anak-anak kita. Yang kedua, anak remaja putri dimanapun, hati-hati meskipun itu dengan pacarmu sendiri. Dan yang terakhir, tentu kita berharap di masa pandemi ini, siapapun anak harus mendapatkan perlindungan dari semua pihak. Kita akan ikuti terus, hormati polisi bekerja, dan kita akan terus lihat seperti apa kasus ini. Kita akan lihat sampai masuk ke pengadilan nanti. Demikian kami sampaikan ya ulasan dari kasus ini. Kita akan ikuti terus kasus ini nantinya. Jika ada perkembangan, kami akan melakukan juga update terhadap hal ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.